Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sahabat dimanapun anda berada, kita bersyukur akan datangnya bulan Ramadan kali ini. Ramadan kali ini Ramadan yang amat berarti buat kita semua. Bapak ibu sahabat, bismillah. Di video kali ini kita ada di Ngabuburit Online. Ngabuburit Online diadakan oleh IPM Kabupaten Pasuruan. Jadi bismillah, yuk kita berbagi. Apa yang ingin kita bahas kali ini? Yang ingin kita bahas kali ini pertama adalah analisa, yang kedua adalah peluang, dan yang ketiga adalah strategi di masa atau pasca pandemi COVID-19. Bapak ibu sahabat sekalian, Rasulullah SAW pernah mengalami sebuah krisis. Krisis apa? Krisis ekonomi tentunya, sama seperti yang kita alami saat ini. Bapak ibu sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya pernah diboikot, tidak boleh jual beli salah satunya. Nah, ketika diboikot dan tidak boleh jual beli, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penurunan tingkat ekonomi, gitu. Tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli. Nah, oleh karena itu maka terjadi penurunan drastis di masa Rasulullah SAW selama 3 tahun lamanya. Lalu apa yang kita alami saat ini? Sama, kita mengalami krisis di mana untuk menghindari COVID-19 seluruh masyarakat di seluruh dunia dianjurkan untuk lockdown, berdiam diri di rumah, menghindari kerumunan, kemudian menjauhkan diri dari yang lain dan lain sebagainya, malah mengasingkan diri mereka sendiri. Untuk apa? Untuk menghindari COVID-19. Oleh sebab itu, maka ketika sudah demikian, para masyarakat sudah dianjurkan untuk lockdown di rumah masing-masing, otomatis transaksi jual beli yang ada di negeri kita ini otomatis menurun, dan ini terjadi kerugian di seluruh dunia. Kalau pagi hari saya mampir ke pasar, biasanya jam 10, jam 11 sampai jam 12 siang itu kondisi pasar masih ramai, masih pada transaksi, masih pada jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi yang terjadi sekarang, kondisi pasar yang ada di kampung-kampung, kondisi pasar yang ada di kota-kota, pasar bahan makanan, pasar bahan sembako, daging dan lain sebagainya, mayoritas jam 7 atau jam 6 sampai jam 7 itu sudah sepi, pengunjungnya sudah sedikit. Tinggallah orang-orang yang ada di pasar mengeluh, ya Allah, kapan COVID ini berakhir, kapan virus ini berakhir, kapan krisis ini berakhir, agar apa? Agar perekonomian bisa meningkat. Terjadi penurunan besar-besaran, apalagi menjelang Ramadan. Seluruh pengusaha, terutama pengusaha busana, biasanya ketika Ramadan mereka panen besar-besaran. Sebelum Ramadan, orang-orang sudah mulai mempersiapkan belanja busananya agar tidak ketinggalan model terbaru di tahun ini. Sebelum Ramadan mereka sudah booking ini itu dan lain sebagainya. Namun ketika saat krisis, sedikit sekali orang yang ngurusin busana. Sedikit sekali orang yang mementingkan kebutuhan sekunder atau kebutuhan lain. Maka ada khusus di krisis ini ada hal yang memang amat diprioritaskan, dan itu akan menjadi peluang bagi kita seluruh pengusaha di Indonesia. Sektor perekonomian turun, dan ini yang amat diantisipasi. Dan yang paling ditakutkan lagi adalah wabah COVID-19 insya Allah akan segera berakhir. Akan tetapi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini akan lama pulihnya. Beberapa karyawan sudah di PHK. Ada karyawan yang masuk kerja namun harus bergiliran, seminggu gantian, 2 hari sekali masuk dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sektor perekonomian di negeri ini? Maka bagi kita yang ingin bertahan di masa atau pasca pandemi COVID-19, perhatikan peluang-peluang yang akan kami sampaikan dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan masing-masing. Ya, seluruh pengusaha kali ini banyak yang banting setir, banyak yang pindah haluan, banyak yang
beralih bisnisnya untuk apa? Satu, untuk bertahan. Yang kedua, untuk menguatkan sektor ekonomi. Banyak sekali peluang, di antara lain peringkat yang pertama dalam analisa ketika di masa COVID-19, yang peringkat pertama untuk usaha adalah medical supply and service, yaitu alat-alat kesehatan dan alat-alat penunjang kesehatan. Ini adalah bisnis yang pertama, ya. Setelah medical supply and service, maka ada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua mendudukinya adalah food processing and retail. Jadi produk makanan langsung, jadi bisa delivery dan lain sebagainya. Yang kedua adalah retail, seperti sembako dan lain sebagainya. Alhamdulillah usaha saya ada di kolom nomor 2, jadi insya Allah sedikit lebih aman. Yang ketiga adalah personal and healthcare, alat-alat kebersihan, alat-alat kesehatan untuk pribadi, seperti hand sanitizer, seperti sabun-sabun, seperti disinfektan dan lain sebagainya untuk perawatan diri sendiri. Kalau yang pertama adalah alat-alat kesehatan yang ada di kedokteran, perobatan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan COVID-19. Yang keempat, mengingat kita sudah jarang keluar, tidak boleh berkerumun, maka peringkat keempat adalah produk-produk ICT. Apa itu ICT? Produk informasi, komunikasi, dan teknologi. Berapa banyak kuota yang harus dihabiskan kita dalam sehari? Berapa banyak data yang dibutuhkan anak-anak untuk mengakses pembelajarannya setiap hari? Maka produk ICT menduduki peringkat yang keempat. Peringkat yang kelima adalah e-commerce. Apa itu e-commerce? Adalah electronic commerce atau elektronik komersial, perdagangan berbasis elektrik. Bisa melalui sosial media, bisa melalui marketplace, bisa melalui Google dan lain sebagainya. Karena apa? Seluruhnya transaksi baik online dan lain sebagainya. Maka e-commerce, perdagangan berbasis elektronik, menduduki peringkat yang nomor 5. Peringkat yang nomor 6 adalah produk agriculture, adalah produk-produk pertanian. Peringkat yang nomor 7 adalah oil dan gas, produk minyak seperti bensin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak bisa keluar, maka biasanya bensin itu kalau kita ngantri panjang banget, akan tapi sekarang sudah tidak terlalu panjang. Oil dan gas masuk produk yang nomor 7, turun terus peringkatnya. Semakin besar peringkatnya, maka kondisi bisnisnya kurang semakin bagus. Yang nomor 8 ada produk edukasi, seperti sekolah, kursusan dan lain sebagainya. Karena semasa COVID-19 tidak boleh masuk sekolah dan lain sebagainya, maka bisnis atau usaha yang berbasis pendidikan menduduki peringkat yang nomor 3. Bapak Ibu sahabat, maka di mana kondisi usaha kita sekarang? Boleh kita kalau misalnya mau pindah usaha di masa ini, tidak di masa krisis pun kita banting setir mengambil peluang yang lebih bagus juga amat diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menguatkan sektor ekonomi yang kita miliki masing-masing. Setelah pandemi COVID-19 akan ada 3 macam manusia. Yang pertama adalah kita yang terseok-seok. Karena apa? Defisit keuangan sudah menipis, dompet sudah mulai menipis, rekening mulai menipis. Karena apa? Semua terkuras habis untuk COVID-19, tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Akhirnya kondisi keuangan kita menipis. Apalagi bagi perusahaan atau pengusaha yang punya hutang, punya cicilan dan lain sebagainya, otomatis saldo rekeningnya tipis. Kondisi yang kedua adalah orang-orang yang stagnan, tidak nambah maupun tidak berkurang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang setiap hari, walaupun mereka tidak keluar rumah, tetapi gajinya tetap, mereka punya gaji tetap, ini itu dan lain sebagainya. Seperti pegawai negeri sipil, ASN dan lain sebagainya. Walaupun mereka tidak bekerjanya dari rumah dan lain sebagainya, namun gajinya terjamin. Yang ketiga adalah orang-orang yang walaupun di masa COVID-19 dia punya sayap untuk terbang ke sana kemari. Karena apa? Karena kondisi perekonomiannya membaik.
Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang nomor 3? Pasti ingin jadi orang yang nomor 3 ya, yang bisa punya sayap kemana-mana, bisa terbang kemana-mana, bisa meluaskan usaha dan bisnisnya kemana-mana. Maka persiapkan sebaik mungkin apa yang akan kita hadapi setelah COVID-19 ya. Inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka pasca pandemi COVID-19 pasti ada musim semi untuk kita semua. Setelah COVID-19 berakhir, pasti akan ada kebaikan dan kemudahan yang akan kita dapatkan. Namun apakah serta-merta kemudahan itu langsung kita dapatkan? Maka butuh persiapan. Selama masa COVID-19 ini, siapkan produktivitas yang banyak seperti menulis buku, mengkonsep bisnis, merapikan database, mendata database ulang, membuat display promo yang menarik, membranding produk yang lebih bagus, menguatkan branding, menata website dan lain sebagainya. Tugas pengusaha itu amatlah banyak. Kalau ketika kita ikut grounded business coaching itu borangnya bisnis punya kita tuh ada segini tebalnya. Setiap lembar ada form-form yang harus diisi untuk perbaikan bisnis. Maka mumpung lagi pandemi COVID-19 dan kita dianjurkan di rumah, kita selesaikan konsep bisnis kita buat final project baru. Untuk apa? Untuk menyambut musim semi pasca pandemi COVID-19. Sekiranya hanya ini dari kami, semoga bermanfaat. Jika kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar kita terus berkarya dan Anda mendapatkan manfaat dari video yang kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.